Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesta Marlina, NPM 5020116, kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulus sekolah, standar isi, dan standar proses. Pengertian standar kompetensi sekolah. Standar kompetensi lulusan sekolah adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi standar kompetensi lulusan sekolah berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap tahun pendidikan, rujukan untuk penyusunan standar-standar pendidikan lain, dan merupakan arahan meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta merupakan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi sekolah: mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria, kerangka dasar mengendalikan dan quality assurance, jaminan mutu lulusan, memperkuatkan profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi misi suatu sekolah. Pengertian standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar isi. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Manfaat standar isi sebagai salah satu bagian dari Standar Pendidikan Nasional (SNP). Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Penyusunan standar isi. 1. Tingkat kompetensi menunjukkan kompetensi yang harus dilalui di tiap jenjang pendidikan. 2. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi yang menjadi representasi 4 sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pengertian standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan standar proses. 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. 2. Memudahkan kepala sekolah dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulus.
Fungsi standar proses. 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 3. Alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. 4. Menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Komponen standar proses. 1. Perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidik, guru, dan peserta didik. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan ketercapaian kompetensi lulusan. 3. Penilaian hasil pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian memang perencanaan penting, yaitu sebagai pengukuran keberhasilan pembelajaran. 4. Pengawasan proses pembelajaran. Adapun kegiatan pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelapor, dan tindak lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.